Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. And I'm fine too. Okay, for today's lesson, we will learn about suggestions and obligations. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang saran dan kewajiban atau keharusan. This material is in your English book, chapter 3 on page 33. Materi ini ada di buku paket bahasa Inggris kalian, bab 3, halaman 33. So, let's get started. Alright, yang pertama ada suggestions. Suggestions adalah istilah atau kalimat atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran atau rencana atau solusi dan bisa juga ide. Nah, kata kunci dari kalimat suggestion ini menggunakan should and should not. Should sendiri artinya sebaiknya atau seharusnya, seperti itu. Kemudian rumus-rumus. Rumus-rumus di kalimat suggestion ini ada apa aja? Untuk kalimat positif, kita bisa menggunakan subject plus should plus verb 1. As itu subject atau subjek, kemudian should, and then verb 1 yaitu kata kerja bentuk pertama. Nah, kalimat negatifnya apa? Yaitu subject, subject, ditambah should not, ditambah verb 1, kata kerja bentuk pertama. Terus kemudian kalimat positif ada lagi nih, tapi untuk selain kata kerja, yaitu subject plus should be plus adjective, noun, or adverb. Adjective itu kata sifat, noun itu kata benda, kemudian adverb itu kata keterangan. Jadi kalau misal kalian mau buat kalimat nih, tapi kalian makainya kata kerja. Nah, itu pakainya di yang atas, rumus atas tuh, yang S plus should plus verb 1. Terus kalau kalian mau pakai yang kata sifat atau kata benda atau kata keterangan, kalian makainya yang should be gitu. Kemudian kalimat negatifnya gimana? Yaitu S subject plus should not be plus adjective, noun, or adverb. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh. Itu yang pertama ada, you should send an email. Kamu sebaiknya atau seharusnya mengirim email. Kemudian, you should greet me and your friends in English. Kamu sebaiknya atau seharusnya menyapaku dan teman-temanmu dalam bahasa Inggris. Kemudian, you should ask questions in English. Kamu sebaiknya atau seharusnya bertanya atau menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Lanjut, yaitu you should answer questions in English. Kamu sebaiknya atau seharusnya menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Kemudian bawahnya tuh, you should not be ashamed to use English with me. Kamu seharusnya tidak malu atau kamu tidak perlu malu untuk menggunakan bahasa Inggris denganku. Kemudian bawahnya, you should be sure that you can do it. Kamu seharusnya yakin. Kamu sebaiknya yakin bahwa kamu dapat melakukannya. Kemudian, you should listen to more English songs. Kamu sebaiknya mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris lebih banyak. Kemudian, Irman should not eat sweet and hot food. Irman seharusnya tidak memakan makanan yang manis dan panas. Kemudian yang terakhir, I should not leave her alone. Saya atau aku seharusnya tidak meninggalkan dia sendirian. Dia siapa? Dia perempuan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke obligations. Obligation itu apa?
Obligation adalah kalimat atau istilah atau ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberitahukan seseorang bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Ingat ya, sesuatu tersebut harus dilakukan atau dikerjakan. Nah, kalimat-kalimat obligation ini menggunakan kata must and must not. Must sendiri artinya harus. Nah, kemudian ada rumus-rumusnya juga nih, kayak yang sebelumnya, kayak yang suggestions. Nah, untuk kalimat positif, jika kalian menggunakan kata kerja, kalian menggunakan subject plus must plus verb one. Ada subject ditambah must ditambah kata kerja pertama. Nah, untuk kalimat negatifnya yaitu subject ditambah must not ditambah verb one, kata kerja bentuk pertama. Kemudian, jika kalian memakai adjective or noun or adverb, kalian menggunakan subject plus must be plus adjective or noun or adverb. Nah, adjective tadi apa? Adjective itu kata sifat, kemudian noun itu kata benda, dan adverb kata keterangan. Nah, untuk kalimat negatifnya, kalian menggunakan subject plus must not be plus adjective or noun or adverb. Seperti itu. Sama, jadi ini sama kayak yang suggestions. Cuman kalau suggestion itu memakai should dan di obligation ini memakai must. Seperti itu ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh kalimat obligation. Yang pertama tuh, we must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. Kemudian ada we must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Kemudian we must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar gerbang. Kemudian we must keep our classroom clean. Kita harus menjaga kelas kita tetap bersih. Kemudian we must come on time to class. Kita harus datang tepat waktu ke kelas. Dan yang terakhir, you must be diligent for preparing next examination. Kamu harus rajin untuk mempersiapkan ujian selanjutnya. Seperti itu ya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kalian gunakan sebagai referensi. Ada di buku paket kalian ya. Nah, sekarang saatnya mengerjakan soal latihan. Soalnya ada di buku paket kalian, buku paket bahasa Inggris kalian, halaman 37. Nah, bagi yang belum memiliki buku paket, bisa melihat soalnya di sini. Jadi, soal yang di sini sama seperti soal yang di buku paket. Nah, kalian cobalah membuat kalimat suggestions or obligations dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Nah, nomor 1 sama 2 itu udah terjawab. Jadi kalian mulai menjawab dari nomor 3 sampai nomor 12. Oke? Nah, selamat mengerjakan. Thank you and good luck everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.